Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sungguh kita bisa mensyukuri berkat anugerah Tuhan pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali. Hari demi hari kita semakin mau lebih mengerti untuk mengenal apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini membuka hati dengan penuh sukacita kita akan memuji menyembah bahwa Tuhan sajalah yang patut kita agungkan di dalam kehidupan ini. Ku hidup bagimu. Tanda mujizat
setiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Sungguh Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu berterima kasih kepadamu. Karena Engkau sangat mengasihi kami dan hidup kami Tuhan sebagai bukti akan kebesaran-Mu. Di mana Kau tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala pergumulan hidup kami. Baik di dalam cuaca yang cerah, di dalam cuaca yang gelap, Engkau tetap menggandeng umat-Mu. Tidak ada seorang pun yang Engkau tinggalkan ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Bapa. Dan kembali pada sore hari ini kami bersama-sama mau belajar mengenal lebih dalam Tuhan. Apa yang Engkau berikan melalui sabda-Mu supaya hidup kami semakin kuat. Hidup kami semakin boleh mendapatkan penghiburan bahwa di dalam firman Tuhan Engkau nyatakan janji-janji-Mu yang luar biasa. Dan Roh Kudus menuntun setiap kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu. Kami menjadi kuat, tegap, dan teguh Tuhan. Menghadapi hari esok, kami percaya Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sungguh kita bersyukur ya. Dan kita melihat bagaimana bukti kebesaran Tuhan itu diberikan di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Dan pada sore yang indah ini kita akan belajar. Dan tema daripada khotbah ini adalah pengenalan akan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apakah yang penting di dunia ini bagi setiap orang Kristen? Apakah kita memiliki kerinduan untuk memiliki pengenalan yang lebih dalam akan pribadi Roh Kudus? Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Seperti bagaimana yang Yesus katakan, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu seperti yang tertulis di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dengan pertolongan Roh Kudus kita dituntun kepada jalan kebenaran, yaitu oleh Tuhan Yesus sendiri. Setingkat kedewasaan kita sebagai orang percaya sangat ditentukan oleh pengenalan kita terhadap Roh Kudus. Tingkat pengalaman akan kemuliaan Allah dalam hidup saudara dan saya sangat ditentukan oleh pengenalan terhadap Roh Kudus. Jadi, betapa pentingnya kita sebagai orang percaya untuk melangkah dalam pengenalan yang lebih dalam akan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai Allah yang personal hadir di antara manusia melalui tindakan yang unik dan real. Roh Kudus adalah sosok Allah yang memimpin dan mengarahkan orang percaya untuk mengenal sabda daripada Kristus Yesus. Roh Kudus dengan tindakannya yang unik dan real secara nyata hadir di dalam pengalaman hidup para rasul. Begitu juga dengan Yesus yang hidup di dalam karyanya menyatakan relasinya dengan Roh Kudus. Dalam mewujudkan karya keselamatan serta memperkenalkan Roh Kudus kepada para murid dengan tindakannya yang unik sebagai penolong, pembela, penghibur, pemimpin yang menginspirasi. Dia yang tinggal di dalam diri saudara dan saya. Kita yang percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan berdiam di dalam diri setiap umat Tuhan. Roh Kudus terlibat di dalam karya keselamatan yang diwujudkan dalam diri Yesus.
Orang Kristen yang tidak mengenal Roh Kudus ibaratnya seperti menyembah pribadi yang tidak dikenalnya. Apa bedanya dengan orang dunia? Mereka yang berseru pada Allah yang tidak dikenalnya. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Luar biasa, saudara baca lagi, saudara hayati, dan dimengerti tentang ayat ini. Ya, contohnya, ada seseorang di suatu universitas, dia adalah seorang dosen ahli filsafat. Dia berkata kepada sahabatnya yang berprofesi sebagai seorang dokter, "Sudah puluhan tahun aku mengenalmu sebagai orang yang paling logis. Selama ini kau selalu mengatakan Yesus sama saja dengan tokoh cerita legenda bagimu. Apa yang mengubahmu?" Dokter itu tersenyum dan berkata, "Teman, kalau ada muridmu yang punya persepsi yang salah mengenai materi yang engkau ajarkan atau kau sampaikan, apa yang akan engkau lakukan?" Dosen tersebut menjawab, "Sebagai dosen yang baik, tentu saja aku harus memberikan bimbingan." Mendengar jawaban itu, sang dokter pun menanggapi, "Nah, aku berkesempatan mengenal pembimbing yang baik. Dia adalah Roh Kudus. Bagaimana Anda dan saya? Apakah kita sudah mengenal dan mengerti sungguh-sungguh siapakah Roh Kudus itu? Ya, pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa kita percaya kepada Yesus? Padahal kita belum pernah bertemu, ya, secara langsung berhadapan muka dengan Yesus, ya, dan belum pernah melihatnya di dalam melakukan mujizat. Mengapa hanya Yesus yang kita terima dan masuk di dalam hati kita? Padahal nabi-nabi yang pernah ada melakukan mujizat yang jauh lebih spektakuler daripada Yesus. Seperti jawaban dokter dalam cerita di atas kepada temannya, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Saat memperingatkan murid-muridnya mengenai kepergiannya di dalam momen perjamuan terakhir, Yesus memberitahukan mengenai roh kebenaran yang akan membimbing mereka ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, sebagai anak Tuhan, kita sangat penting mengetahui pengenalan akan Roh Kudus. Ada sebuah cerita. Sekitar abad ke-19, kerajaan Inggris diserang oleh bangsa Viking dari Denmark. Raja Inggris saat itu adalah Alfred Agung dan segera memimpin armada Inggris untuk berperang. Ketika perang berlangsung, sempat Raja Alfred terpaksa harus bersembunyi di sebuah keluarga miskin di Saxon. Keluarga itu tidak mengenal siapa Raja Alfred. Ya, suatu hari nyonya rumah meminta Alfred untuk mengawasi kue yang sedang dipanggangnya. Sementara ia pergi. Namun karena raja sibuk memikirkan kondisi bangsanya yang sedang berada dalam peperangan, ia lupa memperhatikan kue itu dan jadinya kue itu hangus. Ketika nyonya rumah kembali, ia memarahi Raja Alfred habis-habisan. Andai saja ia tahu bahwa yang sedang dihadapinya adalah seorang raja, pastilah sikapnya akan berbeda. Demikian pula dengan pengenalan akan Roh Kudus. Itu sebabnya seberat apapun tantangan dan kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, kasih karunia-Nya selalu ada bagi saudara dan saya. Pengenalan yang benar akan Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan iman kita. Itu sebabnya milikilah pengenalan yang benar akan Roh Kudus agar kita memiliki sikap yang benar kepadanya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Ya, sungguh indah ayat ini. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan, mintalah Roh Kudus untuk mengurapi agar kita bisa menyerap dan mengerti apa maksud dari isi firman tersebut. Roh Kuduslah yang menjamah hati saudara dan saya, menyatakan segala sesuatu tentang Yesus yang sebelumnya tidak kita pahami. Bukan hanya itu, saat Roh Kudus mendominasi hidup kita juga akan menerima kuasa menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Mari kita baca di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, sama seperti rasul-rasul yang bisa melakukan mujizat. Saat mereka sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, demikian juga kita akan mengalaminya. Apabila kita rindu kehidupan Yesus dinyatakan di dalam hidup kita pun harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Roh Kudus. Dan melalui Roh Kuduslah kita akan mengalami kepenuhan Yesus. Semua yang ada pada Yesus, kuasanya, hikmatnya, dan karakternya akan hadir secara nyata di dalam hidup kita. Ya, contohnya, di zaman sekarang teknologi semakin canggih. Dulu orang seringkali mengalami kesulitan, bahkan bisa tersesat ketika mencari alamat yang hendak dituju. Atau sulit mengetahui letak dan posisi untuk berjalan kemana. Ya, dan berada di mana. Tetapi sekarang ada yang namanya GPS, ya saudara. Atau Global Positioning System. Suatu alat yang bisa dan mudah mendeteksi letak dan posisi kita. Dengan alat itu kita dapat dengan mudah menemukan letak dan menentukan arah yang benar. Terutama ketika kita sedang menempuh perjalanan. Tetapi secanggih-canggihnya GPS tidak dapat membantu, menolong, menuntun, mengarahkan kehidupan kita kepada jalan kebenaran. Sebab ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Anda bisa baca sendiri di dalam Amsal 14 ayat yang ke-22. Banyak orang mengalami kebutaan rohani, sehingga mereka tidak dapat melihat jalan kebenaran sejati. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menerka-nerka atau menebak-nebak jalan mana yang benar. Menurut pemikiran sendiri atau menurut kata orang. Mari kita baca di Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, bagaimana Anda membaca dan mendengar akan ayat ini? Ya, orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Di sini bukan orang Kristen sembarangan. Ya, mereka bisa bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Mereka terlibat banyak pelayanan, berkhotbah dan lain-lain. Mungkin banyak orang Kristen lain yang kagum kepada mereka. Akan tetapi ternyata
ada satu perkara yang mengejutkan pada ayat yang ke-23 tadi. Yesus berterus terang kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, enyahlah daripadamu. Ya, daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan." Sungguh ya, mari kita sadar. Kalau kita sebagai anak Tuhan, berjalanlah di jalan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menyamakan orang Kristen yang tidak bisa mengenal pribadinya dengan pembuat kejahatan. Oleh karena itu, mereka ditolak masuk dalam kerajaan surga dan dibuang ke neraka. Artinya, satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan mengenal pribadinya, pribadi Yesus ya. Apakah Anda sudah merasa mengenal secara pribadi siapa Roh Kudus? Siapa Allah yang kita sembah? Ataukah kehidupan kekristenan kita sekedar rutinitas, kewajiban setiap minggu di gereja, bawa Alkitab rapi, atau mungkin kehidupan kekristenan kita hanya sekedar mengejar berkat saja? Dengarkan baik-baik, satu-satunya jalan pada keselamatan adalah mengenal pribadi Roh Kudus. Hari ini saya akan bagikan tingkat pengenalan dengan Roh Kudus. Setiap orang punya tingkat yang berbeda dalam pengenalannya dengan Roh Kudus, sama seperti apa yang kita peroleh dan kita pelajari. Ya, tetapi ada tingkatannya. Ya, sama seperti Anda dan saya mengenali akan orang lain. Ya. Sama halnya dengan hubungan kita bersama Roh Kudus. Makin hari harus makin dalam dan mendekat kepadanya. Oleh karena itu saya ingin membagikan tingkatan hubungan dengan Roh Kudus. Ada beberapa tingkatan hubungan dengan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita. Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun bisa mengaku dan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya jikalau bukan Roh Kudus yang mengatakan kepadanya. Inilah awal dari pengenalan kita akan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun saudara dan saya pada jalan keselamatan, sehingga kita menerima jaminan keselamatan. Pengalaman ini disebut sebagai pengalaman lahir baru. Ya, sebelum seseorang menerima Yesus di dalam kehidupannya, rohnya masih mati terbelenggu oleh dosa. Oleh karena itu Roh Kuduslah yang akan menuntun kita sehingga kita menerima jaminan keselamatan. Pengalaman ini disebut sebagai pengalaman lahir baru. Sewaktu Roh Kudus mulai menjamah di dalam kehidupan kita dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh yang tadinya terbelenggu dan mati akibat dosa itu dilahirkan kembali menjadi baru, bebas dari dosa dan hidup oleh Roh Kudus atau hidup dalam Roh Kudus. Itulah sebabnya disebut dengan pengalaman lahir baru. Ya, pengalaman lahir baru ini tidak dapat kita samakan dengan kita bisa pergi ke gereja setiap minggu. Tidak juga didapat dengan kita lahir dari keluarga Kristen. Kemudian kita ikut orang tua untuk ke gereja. Pengalaman lahir baru tidak juga didapat dengan kita terlibat di dalam pelayanan. Bahkan tidak didapat dalam cara kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengalaman lahir baru ini hanya kita dapat melalui satu pengalaman pribadi kita dengan Roh Kudus. Tingkat yang pertama, yaitu Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Mari kita baca di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan,
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Ya, jadi seseorang hanya diselamatkan jika dia sungguh-sungguh percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saat itulah rohnya dilahirkan kembali dan dia diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Masalahnya, di sebagian orang Kristen yang berkata bahwa dia sungguh-sungguh percaya dan mengaku dengan mulutnya, tetapi keselamatannya masih diragukan. Kenapa? Hidupnya tidak berubah, ya, terus di dalam dosa, ke gereja cuma rutinitas, tidak pernah bertumbuh rohaninya. Yang seperti ini perlu kita beri tanda tanya yang besar. Apakah sudah diselamatkan atau belum? Atau tidak, ya? Jadi orang yang sungguh-sungguh dijamah Roh Kudus dan lahir baru, bukan katanya, bukan sekedar pengakuannya, ya, memiliki dua ciri yang ada di dalam hidupnya. Dia akan menjadi saksi Kristus dan menyelamatkan banyak jiwa. Terbeban akan penderitaan orang lain atau terbeban juga kalau melihat orang jatuh di dalam dosa. Ada spontanitas untuk mempunyai hati menjadi saksi Kristus dan berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang di sekelilingnya. Kalau seseorang tidak sungguh-sungguh percaya atau percayanya hanya sebagai syarat ala kadarnya, setengah-setengah, dia tidak akan tergerak untuk bersaksi. Ya, jadi mari kita tengok hidup kita. Seberapa besar kepercayaan kita bahwa keselamatan hanya datang melalui Yesus Kristus. Sudahkah menjadi saksi Kristus? Kalau Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, pasti ada hati yang terbeban untuk menjadi saksi dan menyelamatkan hidup sesamanya. Amin. Ya. Pengalaman lahir baru ini akan menuntun kita pada satu hubungan yang lebih dalam lagi dengan Roh Kudus. Contohnya, sewaktu kita bertemu dengan pasangan hidup kita, ya, maka tentunya kita ingin menjalin hubungan itu lebih intim lagi, ya, lebih dalam lagi. Artinya, hubungannya semakin akrab dan dewasa. Bukti kalau kita sungguh-sungguh percaya dengan Roh Kudus adalah kalau kita punya satu kerinduan untuk kenal lebih dalam lagi. Menjadikan Roh Kudus itu sebagai satu sahabat dan hidup di dalam dirinya. Banyak berdoa, bersekutu, mempunyai hubungan intim dengan Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Inilah poin yang kedua. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Sewaktu kita menjalani hubungan dengan Roh Kudus, kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada sebuah cerita. Angus Buchan adalah seorang petani keturunan Skotlandia yang lahir dan tinggal di Afrika. Angus memiliki sifat mudah marah dan emosinya gampang meledak jika dia dihadapkan pada satu situasi yang sulit. Ya. Suatu hari ia diajak ke gereja oleh temannya. Meski sempat menolak, akhirnya Angus memutuskan untuk pergi. Di gereja, Angus mendengar satu kesaksian dari seorang petani yang hidupnya berubah setelah mengenal Yesus dan Roh Kudus sebagai roh penolong dan penghibur. Angus pun memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Setelah itu, kehidupan Angus berubah. Ia menjadi bergantung kepada Tuhan dan selalu memohon pertolongan dari Roh Kudus. Angus yang mulai berani melakukan tindakan secara iman, ya, dan secara manusia apa yang dilakukan itu mustahil, yaitu menanam kentang pada waktu musim kering terbesar yang melanda daerahnya. Karena imannya, Tuhan pun turut bekerja sehingga Angus bisa memanen kentang dengan hasil yang luar biasa. Bukan itu saja,
Angus pun mengalami penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan juga pelayanannya. Itulah kisah nyata Angus yang dialami di dalam hidupnya sampai kehidupan pribadinya, cerita yang ada dalam hidupnya difilmkan dalam Faith Like Potatoes. Seperti Angus, mungkin kita saat ini sedang diperhadapkan dengan kondisi yang kurang baik. Kita putus asa dan merasa tidak ada jalan keluar bagi masalah-masalah kita. Kabar baiknya, hari ini Roh Kudus selalu dapat menolong Anda dan saya, asal kita mau mengenal Dia lebih lagi. Dorongan Roh Kudus akan membawa saudara dan saya menjadi kita kuat dan teguh di dalam menghadapi masalah hidup. Dan kita akan melihat kuasa mujizatnya yang terjadi sehingga kita memiliki satu pengalaman pribadi bersama Roh Kudus. Hari demi hari kita pun semakin bisa mengalami bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas. Semakin dalam, semakin nyata, semakin besar, semakin indah dan pengalaman pribadi kita memilikinya. Haleluya, bukankah itu sangat indah? Ya, semakin luar biasa bersama Tuhan. Di dalam situasi COVID yang kita dengar pada hari-hari akhir ini, di mana di negara-negara tertentu COVID-19 bertambah semakin banyak, semakin orang-orang yang meninggal begitu juga lebih banyak lagi. Di manakah kita mau memohon penghiburan dan kekuatan? Mari, kita sudah mendengar bahwa karya Roh Kudus, pengenalan akan Roh Kudus itu luar biasa. Kita mau datang kepadanya. Amin. Teruslah bertumbuh dalam level pengenalan kita akan Roh Kudus sampai kita berani melakukan tindakan-tindakan ilahi di luar pikiran dan kemampuan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita harus bertumbuh dari sekedar menerima informasi tentang Allah. Mendapat pewahyuan tentang Allah. Ya. Lalu kita berani melakukan tindakan ilahi oleh kuasa dan dorongan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami pengenalan akan Roh Kudus? Komitmen apa yang saudara dan saya akan lakukan untuk bisa terus bertumbuh dalam pengenalan akan Roh Kudus? Dan sebagai ayat yang terakhir, yaitu sebuah ayat emas di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ya, kita jadi berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Ada satu pengharapan akan hari esok yang indah. Ya. Sore hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar betapa pentingnya kita mengenal dan mengerti siapa pribadi Roh Kudus itu. Biarlah firman yang sudah kita dengar dan kita resapi memeteraikan di dalam hati setiap kita. Kepada setiap pendengar yang setia dimanapun Anda berada dan juga jemaat yang terkasih. Semakin kuat kita berjalan menyongsong masa depan yang penuh harapan karena Roh Kudus bersama kita. Haleluya. Mari bukalah hatimu. Kita akan memuji menyembah kembali. Katakan, Kaulah harapan. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mau
Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu pendengar yang setia dimanapun Anda berada, mari kita hayati lagu ini. Katakan kepada Tuhan, ya, Engkaulah harapanku ya Tuhan. Jadikan lagu ini sebuah doa, karena ini akan memberikan kekuatan baru. Apapun yang kita lihat di sekeliling kita, yang begitu menakutkan, yang selalu ingin menjatuhkan iman kita, tetapi kita mau melekat kepada Tuhan. Kita mau memanggil Roh Kudus, sehingga apapun daripada karya Roh Kudus tadi akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi saudara dan saya. Masih ada harapan Bapak Ibu yang terkasih. Mari fokuslah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan bahwa pertolongan kita hanya datang daripadanya. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan setiap anak-anak-Mu Bapa. Peganglah tangan kami semua. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, amin. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan iman sekali lagi ku pandang wajah-Mu. Wajah-Mu Yes Lord Jesus. dan berseru, Kami mau berseru kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa pertolongan kami datang daripadamu saja. Pegang tangan umat-Mu Bapa. Jangan lepaskan kami, karena Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada umat-Mu. Firman-Mu sungguh membukakan mata hati kami. Engkau ajarkan kepada kami agar kami semakin bertumbuh dari hari ke hari. Agar kami bisa naik level yang lebih tinggi. Karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai hidup umat-Mu. Kami rindu untuk bisa melakukan satu tindakan ilahi. Dan semuanya itu bisa terjadi hanya karena pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga. Karena Engkau yang sudah mengutus Roh Kudus-Mu untuk datang kepada kami umat-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus itu yang mendominasi kehidupan kami. Sehingga manifestasi kuasa Roh Kudus semakin nyata dalam hidup kami. Bapa dalam surga, hamba berdoa kepada setiap pendengar akan firman ini. Hamba berdoa bagi mereka Tuhan yang lagi mengalami segala masalah. Yang di dalam segala Tuhan kebutaan hati, kebutaan pikiran. Karena lebih tertekan akan besarnya persoalan yang harus diselesaikan. Tetapi satu hal, kami percaya Engkau sudah memberikan Roh Kudus sebagai Roh penolong dan Roh penghibur kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah selagi mereka mendengar akan firman ini, ada urapan khusus yang turun di dalam pikiran dan hati mereka. Sehingga mereka tidak lagi takut ya Bapa. Mereka mampu menyerahkan diri di dalam tangan-Mu.
Mereka mampu menyerahkan seluruh beban persoalannya. Baik di dalam ekonomi, baik di dalam keadaan kesakitan, baik di dalam masalah di dalam keluarga, baik di dalam pergumulan dengan anak-anak. Roh Kudus akan campur tangan karena kami memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Bahwa ada jalan keluar bagi setiap persoalan umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur dan bersyukur bahwa Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus mendengar setiap doa dan harapan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar sore hari ini. Sungguh pengenalan akan Roh Kudus akan membawa perubahan total di dalam kehidupan saudara dan saya. Selamat mendengarkan kembali dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.